Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok S13 yang merangkotakan saya sendiri Akbar Falevi dengan NIM 4242301027. Dan saya Irfan Effendi dengan NIM 4242301028. Jadi di sini kami akan mempresentasikan bagaimana pengerjaan proyek based learning kami di semester 2 ini yang berkaitan dengan mata kuliah rangkaian listrik AC. Nah, lalu di sini ada untuk produk yang kami buat, yaitu Digital Line Follower Robot, yang adalah robot yang dirancang atau dibuat untuk bergerak mengikuti garis yang terbentuk seperti lintasan. Lintasan di sini dalam artian lintasan putih, yang pemrosesan datanya dan pengontrolan gerakan motornya itu akan ditentukan oleh microcontroller. Nah, lalu di sini ada juga optical sensor yang berfungsi untuk mendeteksi jalur yang dilewati oleh robot. Nah, data-data yang dideteksi oleh driver sensor ini itu akan dikirimkan ke Arduino. Setelah itu ada lagi driver motor. Driver motornya adalah rangkaian berfungsi untuk mengontrol pergerakan motor DC. Pada intinya, driver motor ini yang akan melakukan pengeksekusian berdasarkan data-data yang diterima dari Arduino yang akan melakukan eksekusi untuk motor DC untuk pergerakan robot. Kemudian untuk desain elektrikalnya seperti ini. Di sini kami menggunakan power 3 buah baterai. Setelah itu ada L298N sebagai driver motor, kemudian Arduino Nano sebagai microcontrollernya. Dan di sini ada optical sensor yang menggunakan fotodioda. Setelah itu untuk rangkaiannya dari power akan masuk pada pin VCC dan GND. Setelah itu untuk power Arduino dan sensor akan diambil dari pin 5 volt dan GND pada driver motor. Setelah itu untuk pin-pin input dari sensor dan output menuju L298 akan masuk pada pin 2, pin digital Arduino 2 sampai pin 13. Setelah itu untuk wiring pada robotnya sendiri kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada alat ukur yang kami gunakan, yaitu multimeter ataupun avometer. Ini merupakan suatu alat ukur listrik yang secara garis besar digunakan untuk mengukur tiga jenis besar listrik, yaitu arus listrik atau ampere, tegangan listrik atau volt, dan hambatan listrik atau ohm. Nah, di sini ada juga prosedur untuk pengukurannya. Jadi di sini kami buat secara skematik. Untuk pengukuran tegangan itu dilakukan, itu pertama kali kita adalah mengarahkan selektor pada multimeter itu ke arah tegangan atau volt. Nah, untuk pengukurannya itu dilakukan secara paralel terhadap beban yang akan diukur. Nah, untuk pengukuran arus itu kita arahkan juga selektornya ke arah arus atau ampere. Dan untuk pengukurannya itu dilakukan secara seri terhadap beban yang akan diukur. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah polaritasnya, polaritas atau negatif dan positifnya pada komponen yang akan diukur. Nah, di sini juga ada ketika kami melakukan pengukuran tegangan dan arus pada proyek PBL atau robot yang kami buat. Setelah itu ada interpretasi data pengukuran, dapat dilihat ada dua buah tabel. Tabel yang pertama dapat dilihat kami melakukan pengukuran pada komponen-komponen seperti resistor dan kapasitor. Di sini ada resistor dengan spesifikasi 330 ohm dengan toleransi 100%. Kemudian ada resistor 10 k ohm dengan toleransi 1% juga. Dan ada kapasitor bernilai 100 nanofarad. Dapat dilihat juga pada nilai yang terukur sudah sesuai pada toleransi yang diberikan pada spesifikasi komponen tersebut. Kemudian kami juga melakukan ukuran tegangan dan arus pada robot yang di sini ada pada motor DC kanan dan kiri. Kami menggunakan PWM 100. Tegangan yang terukur adalah sama yaitu 5,5 volt dan arus yang terukur juga sama pada 0,115 ampere. Setelah itu dapat diartikan dengan tegangan dan arus yang sama, maka pergerakan motor juga putar motor akan sama juga. Setelah itu pada Arduino Nano tegangan yang terukur adalah 4,9 volt dan arus yang terukur adalah 0,15 ampere. 0,015 ampere.
Kemudian pada optical sensor, tegangan yang terukur adalah 4,5 volt dan arus yang terukur adalah 0,035 ampere. Kemudian tegangan pada baterai terukur 11,5 volt dan arusnya adalah 0,29 ampere. Setelah itu maka akan didapat daya total dari robot ini sebesar 3,335 watt. Dapat dilihat pada tegangan-tegangan dan arus-arus yang kami ukur sudah sesuai dengan angka-angka yang kami inginkan. Setelah itu masuk pada pengujian robot pada jalur. Dilihat robot sudah berjalan sesuai jalur yang telah ditentukan. Dan kami juga melakukan pengujian pada jalur sebaliknya. Nah, jadi untuk kesimpulan yang kami ambil dari pengerjaan proyek PBL ini yang berhubungan dengan rangkaian listrik AC itu adalah bagaimana cara kami mengimplementasikan teori-teori yang sudah kami pelajari di mata kuliah rangkaian listrik AC seperti konsep resistansi, kapasitansi, dan cara menggunakan alat ukur yang benar dan teori-teori lainnya yang tentu sangat-sangat membantu kami ketika kami mengerjakan project based learning semester 2 ini atau project robot line digital follower kami. Nah, oke, jadi Sekian. segitu saja dari kami. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.